Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya melanjutkan penjelasan tentang eh, statistika matematika untuk poin A, B, C, D, E, F. Insyaallah, Bismillah. Eh, Misalkan teman-teman ini sudah diketahui fungsinya, tetapi nilai dari K itu belum kita ketahui. Maka tahap pertama adalah kita mencari nilai K. Nah, karena ini adalah fungsi densitas, maka ini disama dengan satu. Integral min hingga sampai hingga f x i theta dx sama dengan satu. Kita tulis fungsinya. Oke, ini teman-teman sudah paham begitu. Nah, kemudian yang paling sulit yaitu di poin A, yaitu mencari menggunakan fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood dalam hal ini yaitu L theta. Kenapa L theta? Karena di sini variabelnya adalah x dan theta. Kalau di sini adalah alfa, maka ya L alfa, di sini beta, ya L beta, begitu nggih. Maka L theta sama dengan fx1, fx2, tak hingga seterusnya sampai fxn. Dari sini paham insyaallah. Kemudian fx1 ini tadi apa? Tadi adalah ini, kita cari nilai nilainya kan nilai dari K kan ini nggih. Maka ini kan kita masukkan ke fungsi tadi. Nah, maka fungsi paling akhir yaitu ini fungsinya teman-teman. Sehingga kita tulis 81 per 8192 theta min 5 x1, karena ini x1 berarti kita tulis x1 pangkat 4 pangkat min 3 x1 per 4 theta, 81 per 8192 theta min pangkat 5 x2 pangkat min 3 x2 per 4 theta, titik-titik tak hingga sampai ini 81 per 8192 theta pangkat min 5 xn pangkat min 3 xn juga per 4 theta. Begitu nggih. Sudah paham insyaallah. Kemudian setelah itu kita kita keluarkan atau kita bentuk atau kita sederhanakan. Nah, ini kita gabung yang konstanta ini atau koefisien lah, ini kita gabung. Nah, 81 per 8192 pangkat theta pangkat min 5, kemudian 81 per 8192 theta pangkat min 5 sampai 81 per 8192 pangkat theta pangkat min 5. Begitu, karena kan ini kemudian ini kan sama begitu. Nah, kemudian kita kalikan dengan yang ini 8 kan x1 pangkat 4, x2 pangkat 4, sampai xn pangkat berapa? Xn pangkat 4. Setelah itu kita kurang apa? Kurang ini, berarti pangkat min 3 x1 per 4 theta, pangkat min 3 x2 per 4 theta sampai pangkat min 3 xn per 4 theta. Begitu nggih. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya begini. Nah, ini kan sama nggih. Sama, berarti kan kita tulis satu saja. Karena ini kan 81 pangkat 81 theta pangkat min 5 sampai 819 dan pangkat per 8192 ini kan sebanyak n. Nah, n nya kan kita tidak tahu n berapa sampai banyak, ini kan sampai banyak banget kan, maka kita pangkatkan n, begitu, dikali ini tadi, terus dikali apa, terus dikali ini. Nah, ingat guys, ini kan fungsi eksponensial, dimana kalau pangkat dikalikan dengan pangkat, maka pangkatnya kan dijumlah. Nah, ini kan min 3x1 per 4 theta plus, di sini berarti kan min 3x2 per min 4 min tak hingga
dan min 3xn per 4 theta begitu nggih. Nah setelah itu 81 per kita tulis ulang 81 per 8192 theta pangkat min 5n, terus x1 pangkat min 4 x2 44 sampai xn pangkat 4. Nah kita ini kan ada yang sama, kita keluarkan berarti min 3 per 4 theta. Nah ini x1 plus x2 plus hingga sampai xn begitu supaya lebih mudah. Setelah itu 81 per 8192 theta pangkat min 5n ini kan kalau pangkat dipangkatkan kan pangkatnya kan dikali berarti min 5 pangkat min 5n ini sama. Nah ini kan x1 plus x2 plus sampai hingga plus xn itu kan bisa kita tulis dengan apa? Dengan sigma xn sigma x begitu kan, jumlah sigma kan jumlah begitu supaya lebih sederhana. Setelah itu kita lenkan, maka kita lenkan ruas kiri dan ruas kanan. Berarti apa? Len theta berarti len L theta sebenarnya len L theta ini kita lenkan semua. Ini kita lenkan, maka len dalam kurung 81 per 8192 theta pangkat min 5n plus ini juga kita lenkan len x1 min 4 plus ini dilenkan semua plus len e pangkat min 3 sigma x per 4 theta melenkan semua. Maka ini, nah ingat ya teman-teman, kalau ini dilenkan maka pangkatnya ini pangkat dipindah ke depan. Misalkan len x pangkat 5 maka yang menjadi apa? 5 len x begitu. Sehingga kalau pangkat kita lenkan itu pangkatnya itu ke depan seperti sifat apa? Sifat logaritma, karena len itu kan logaritma natural begitu. Sehingga sifat-sifatnya itu seperti logaritma biasa. Kemudian nah ini kan pangkat 4 semua nggih. Pangkat semua sehingga 4-nya kita kedepankan. Plus 4 len tinggal apa? x1 plus x2 plus sampai xn begitu. Setelah itu nah ini juga kita ini kan pangkat min 3 sigma x per 4 theta berarti kita kedepankan karena sebagai pangkat sampai seperti ini. Nah len e kan ya teman-teman, kalau len e itu berapa? Len e sama dengan berapa? Ingat di kalkulus len e sama dengan 1. Nah ini baru mencari fungsi likelihoodnya, karena metode untuk mencari metode likelihood itu menggunakan metode likelihood itu panjang teman-teman. Yang pertama kita mencari fungsi likelihoodnya terlebih dahulu, kemudian mencari nilai maksimum sehingga namanya itu metode likelihood maksimum begitu. Yang kedua kita mencari nilai maksimum dengan apa? Ingat teman-teman, kalau kita mencari nilai suatu fungsi itu supaya maksimum atau minimum kita apa? Kita turunkan dan disama dengan kan 0. Di buku juga ada kok begitu. Sehingga d len L theta ini kita turunkan terhadap theta, kemudian disama dengan 0. Nah ini kita turunkan terhadap theta. Nah ini kan teman-teman mudah nggih. Berarti kan min 5n itu kan sebagai koefisien, maka min 5n ya teman-teman, turunan dari misalkan len x, maka turunannya berapa? 1 per x begitu. Nah maka min 5n per ini teman-teman per theta begitu nggih. Plus, nah ini karena ini tidak ada theta maka 0 plus 0 plus ini len e, ini kan tetanya kan di sini, berarti turunan dari ini itu hasilnya berapa? 3 theta, 3 sigma x per 4 theta kuadrat begitu.
sama dengan kan 0, kemudian kita samakan penyebutnya 4 theta kuadrat, nah ini menjadi min 20 n theta plus 3 sigma x sama dengan 0. Kemudian seperti ini kita kalikan silang ini, maka theta sama dengan sigma x per 20 n, maka theta sama dengan 3 per 20 x bar, sehingga theta topi ini berubah menjadi theta topi kan 3x bar per 20, sehingga estimator dari theta atau kita sebut dengan theta topi adalah 3 per 20 x bar. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk untuk yang B, yaitu menggunakan apa? Metode apa teman-teman? Metode momen yang paling mudah, karena cuma integral biasa, maka x sama dengan min tak hingga sampai tak hingga fx theta dx, sehingga ketika berubah menjadi 0 theta 0 sampai tak hingga x fx t theta, ini kita tinggal kita masukkan fungsinya. Nah ini kan koefisien, maka bisa keluar kan ini kan diturunkan di integral terhadap x, maka selain ada fungsi x, selain variabel x, maka bisa kita keluarkan sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita misalkan, yang dimisalkan ini x min-nya itu kita abaikan, yang dimisalkan yang ini 3x per 4 theta sama dengan y, maka 3x gini 3x sama dengan 4 theta y, x sama 4 per 3 theta y dx 4 per 3 theta dy, begitu. Setelah itu ini lanjutkan dari ini 81 per 8192 theta pangkat min 5 integral sampai tak hingga. Nah x tadi kan ini kan, nah 4 per 3 theta y pangkat ini pangkat 5 berarti pangkat 5 pangkat, nah min 3x per 4 theta itu kan sudah kita misalkan y kan y pangkat dx nya itu kan ini kan dx. Nah begini, maka 81 per 8192 theta pangkat min 5 integral sampai tak hingga. Nah ini kan 4 per 3 theta pangkat 5, ini kan ini berarti kan 4 per 3 theta pangkat 6 y pangkat 5 pangkat min y dy. Ini bisa kita keluarkan, maka menjadi seperti ini. Nah ini adalah gamma 6 kan, gamma 6, maka gamma 6 adalah 5 faktorial, maka hasilnya seperti ini, akhirnya seperti ini teman-teman. Nah kemudian rumusnya metode momen kan x sama dengan x bar. Nah x kita ketemu 20 theta per 3, kita sama dengan x bar, maka theta sama dengan 3 per 20 x bar, sehingga estimatornya itu theta, estimator dari theta atau kita sebut dengan theta topi, yaitu 3 per 20 x bar. Itu kan sama dengan metode likelihood. Nah kan sama, maka kalau sama berarti jawaban kita itu sudah benar, begitu teman-teman. Nah kemudian kita lanjutkan yang C. Apakah yang C itu apa teman-teman? Yang C itu apakah theta merupakan estimator unbiased untuk theta? Yang C. Oke. Yang C, apakah theta topi sama unbiased itu syaratnya adalah theta topi sama dengan theta, gitu. Kalau nanti di sini ada alfa, ya theta ya alfa topi sama dengan alfa, begitu. Nah theta topi kan ini kan, nah ini kan ini. Nah theta topi sama dengan 3 per 20 x bar sama dengan, nah ini bisa kita keluarkan 3 per 20 x bar sama dengan 3 per 20. Nah x bar itu kan rata-rata. Nah definisi rata-rata kan ini tekan teman-teman, definisi rata-rata, sehingga 3
per 20 n itu bisa keluar 3 per 20 n sigma I dari 1 sampai n x 3 per 20 n sigma x dari I sama dengan 1 sampai n 20 per 3 theta. Nah, kenapa 20 per 3 theta? EX ini kan EX kan ini teman-teman. Nah, EX kan ini begitu. Nah, seperti ini maka kita bisa keluar 3 per 20 n dikali 20 per 3 bisa kita coret, maka tinggal 1 per n sigma dari I sama dengan 1 sampai n theta. Nah, ini kan rata-rata kan, kok bukan rata-rata, kan berarti kan ini akan dengan dimasukkan, berarti kan theta plus theta sama dengan sampai theta tak hingga begitu. Atau bisa kita tulis theta 1 plus theta 2 plus theta 3 sampai theta n per ini 1 per n berarti per n. Nah, karena theta 1 sampai theta n itu sebanyak n theta, karena kan sebanyak n, berapa n berarti kan n theta, berarti n theta per n berarti kan theta. Nah, karena theta topi sama theta, maka estimator atau theta topi itu theta topi dengan 3 per 20 X bar merupakan estimator tak bias atau unbiased begitu. Kemudian yang D itu apa? Yang D itu adalah carilah CRLB dari theta. Nah, ini teman-teman harus menghafalkan rumusnya begitu. Nah, ini juga panjang. Nah, rumusnya itu ini teman-teman, di buku juga sudah ada. 1 per n E dalam kurung do ln fx per do theta dikuadratkan. Nah, di sini kan ada fx. Nah, fungsinya tadi kan ini teman-teman fungsinya. Maka di sini kan rumusnya kan ln fx, berarti kita lankan semua, kita lankan ini, kemudian plus, karena kan kalau melankan itu kan kalau perkalian itu menjadi penjumlahan, berarti dijumlah begini seperti tadi lah. Itu kita lankan satu-satu begitu. Kita lankan 81 per ln 81 per 8192 theta pangkat min 5 plus ln x pangkat 4 plus ln e pangkat min 3x per 4 theta begitu. Maka hasilnya, nah ingat teman-teman, ini kan pangkat, pangkatnya kan di sini. Nah, kalau pangkat berarti ke depan, berarti min 5 ln 81 per 8192 theta. Seperti tadi kalau ada ln misalkan theta pangkat min 10, maka jadi min 10 ln theta begitu. Nah, seperti ini. Plus ini juga ke depan, 4-nya 4 ln x min, ini kan juga ke depan, kan min 3x per 4 theta ln e. Nah, ln e itu kan 1, maka langsung tak tulis min 3x per 4 theta dikali 1, sehingga kan tetap min 3x per 4 theta begitu. Setelah itu kita do, ini kan simbol turunan parsial nggih. Berarti kita turunkan seperti tadi, kita turunkan min 5 ln ini turunkan min 5 per theta, karena turunan ln x itu kan berapa? 1 per x. Berarti min 5 per theta plus, kan ini nggak ada tetanya, berarti langsung 0. Berarti ini min 3 plus, ini kan turunan dari min 3x per 4 theta, karena tetanya itu di penyebut, maka plus 3x per 4 theta kuadrat, kita sama menyebutnya menjadi seperti ini. Paham gak? Nah, kemudian kita simak kembali rumusnya. Nah, rumusnya kita kan sudah menemukan ini. Nah, maka tinggal ini E ini dikuadratkan, maka ini dikuadratkan teman-teman, E ini dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Nah, maka bisa kita keluarkan tetanya. Nah, di penyebut bisa kita keluarkan 1 per 16 theta pangkat 4
pangkat nih di kuadran biasa 400 theta kuadrat min 120 theta x plus 9x kuadrat 1 plus 16 theta 4. Nah, theta ini pangkat 4 nih. Ini nah 400 theta kuadrat min 120. Nah, ini kan maka itu akan gabung bersama yang ada variabel x-nya. Maka 400 theta ini enggak ada variabel x, maka 400 theta kuadrat min 120 theta ini ada x, maka x plus 9x kuadrat ini juga ada x-nya, maka 9e dalam kurung x kuadrat. Kalau di sini nanti misalkan plus 3x pangkat 3, maka ya 3e dalam kurung x pangkat 3 begitu. Nah, maka kita itu harus mencari ini x kuadrat, karena x kan sudah kita cari tadi. Nah, ini kan x-nya kan sudah ketemu, teman-teman. Maka kita harus menentukan x kuadrat. Harus mencari ini. Nah, x kuadrat yaitu rumusnya adalah seperti tadi. Rumus dari x itu kan di sini kan x dikali fx. Nah, kalau x kuadrat berarti ini tinggal x-nya dikuadratkan. Begitu seperti tadi. Nah, ini x-nya dikalikan mereka menjadi seperti ini, sama seperti tadi, teman-teman. Nah, berarti seperti tadi ini menjadi gamma 7 seperti. Nah, maka ketemunya x kuadrat ini begitu. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kembali ke sini berarti nah ini 101 per 16 theta pangkat 4 ini. Nah, x kan sudah ketemu ini, kemudian x kuadrat kan sudah ketemu ini, maka tinggal kita masukkan, maka nanti dioperasikan hasilnya itu ini, teman-teman. Maka dengan dicoret-coret maka hasilnya itu 5 per theta kuadrat atau 5 theta pangkat min 2 begitu. Maka kita masukkan ke rumusnya. CRLB sama dengan 1 per NE. Ini rumusnya 1 per NE. Ini sampai ini kan hasilnya kan ini, maka ya wis theta kuadrat per 5n begitu. Maka CRLB nya itu ini, teman-teman. Nah, untuk yang itu adalah apa toh? Yang itu adalah value dari theta. Maka tahap pertama itu harus mencari variansi dari theta topi. Nah, variansi theta topi ingat di tugas pertama TM1 ya, statistika matematika. Nah, theta topi tadi kan ini kan theta topi. Variansi ini. Nah, ya teman-teman, ini tuh kalau keluar itu maka dikuadratkan. Itu 3 dikuadratkan, 20 juga dikuadratkan. Berarti 9 per 400 var x bar. Variansi x bar begitu dikuadratkan, perbedaannya itu. Kalau di sini kan kalau itu nanti enggak, kalau nah sebentar tadi. Nah, kalau theta topi ini kan kalau dikeluarkan tuh sama kan, ini kan dikeluarkan kan sama hasilnya 3 per 20. Nah, kalau variansi itu dikuadratkan, teman-teman bisa membuka kembali di TM1, tugas TM1 9. Nanti ini kan dikuadratkan. Nah, x bar, definisi x bar kan, definisi x bar tadi kan adalah sigma i sama dengan 1 sampai berapa n. Maka nanti 9 per 400 sigma variansi x begitu. Ini kan x bar kan rata-rata maksudnya. Mungkin ini butuh penjelasan sebenarnya kan. 9 per 400 dikali variansi x bar itu kan sigma x per n, ya kan, variansi sigma x per n. Nah, ingat kalau n nya itu dikeluarkan, itu nanti akan
jadi N kuadrat, maka 9 per 400 N kuadrat. Maka sigma variansi juga bisa kita keluarkan, maka 9 per 400 sigma N kuadrat. Nah ini, nah variansi itu adalah EX kuadrat min EX dikuadratkan, begitu. Nah terus ini kok dapat 9N. Nah karena apa? Karena ya ini kan sigma variansi X. Nah definisi variansi X tadi apa? Kan dikali dengan 9N, begitu. Bentar. Nah 9N per 400 N kuadrat, karena sigma variansi dari X, maka 9N per 400 N kuadrat, begitu. Kan variansi kan jumlah variansi X, berarti kan var X plus var X per N kan. Nah kan per N. Nah ini kan variansi X itu kan sebanyak N kan, sebanyak N, maka ditulis N. Maka kita masukkan tadi ini dan disamakan. Nah hanya seperti ini. Nah syarat M value itu adalah yang pertama unbiased, sudah kita buktikan. Kemudian variansi dari theta top P itu sama CRLB tadi. Nah ini kan CRLB. Nah ini itu kan sama dengan M value, sama dengan variansi theta top P ini kan. Sehingga kalau memiliki keduanya maka nama itu M value. Kemudian yang F, apakah merupakan estimator yang konsisten? Untuk konsistensinya itu kita buktikan dengan apa? Dengan limit dengan n menjuta hingga variansi theta top P, limit n menjuta hingga variansi theta top P tadi ada 3/20 X bar. Nah ini seperti tadi, ini keluar itu menjadi 9 per 400 N kuadrat sigma variansi X. Sehingga ini kan variansi X, berarti kan variansi X plus variansi X plus variansi X banyak N kali, berarti 9N per 400 N kuadrat. Variansi X itu kan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Nah ini kan itu kan sama seperti ini tadi kan, sudah kita kerjakan. Nah sudah kita kerjakan ini kan, begitu. Ya wes, sehingga kan jawabannya kan ini theta kuadrat per 5N ini sama dengan 0. Nah karena theta top N basis dan limit N menjuta hingga variansi theta itu 0, maka estimator konsisten. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan. Terima kasih.